Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh, sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment. Artinya, pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan
Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jadi agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua, yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya, bisa menghubungi Dinas Pendidikan, bisa menghubungi Sekpri Gubernur, bisa menghubungi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi para bupati, wali kota, kepala Dinas Pendidikan, kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Depok, menyelesaikan yang Depok, yang tinggal di Bekasi, menyelesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung, menyelesaikan di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama. Let me do that. Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan oleh pernyataan Verrel Bramasta yang menyoroti kebijakan unik Bupati Purwakarta terkait anak-anak yang dikirim ke barak. Niatnya mendisiplinkan, tapi justru menuai kritik tajam. Tak hanya Verrel, netizen pun ramai-ramai menyuarakan protes. Apa sebenarnya yang terjadi, dan bagaimana respon sang bupati? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Program pendidikan karakter melalui pendekatan barak militer yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terus menjadi sorotan publik. Kebijakan ini diperuntukkan bagi siswa yang dianggap bermasalah, namun menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk dari anggota DPR RI Komisi X, Verrel Bramasta. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku, ujar Verrel. Namun demikian, Verrel juga menyampaikan kekhawatiran sebagian orang tua terkait pendekatan militer yang digunakan dalam program tersebut. Menekankan pentingnya menyeimbangkan pendekatan fisik dengan dimensi psikologis dan spiritual. Saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak terutama beberapa orang tua yang concern mengenai pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lanjutnya, pernyataan Verrel ini ternyata memancing respons sinis dari Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain atau yang akrab disapa Om Zain. Menuding Verrel tidak memahami situasi di lapangan dan menganggap pandangannya sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap program barak militer. Ya ampun mas kan dapil sini mendingan turun deh mas. Lihat langsung deh daripada mas berwacana. Pro kontra kekhawatiran orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya nitipin semua senang dititipin di sini. Nah gini deh mas. Ini kan ada yang mau masuk 30. Mas bagi 2 aja deh mas. Mas 15. Saya 15. Yang 15 dengan cara mas. Yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita bina di barak militer. Yuk, Om Zen tantangin.
tegasnya melalui video di akun Instagramnya. Merespons polemik yang semakin melebar, Verrel Bramasta kemudian memberikan klarifikasi dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram resmi Partai Amanat Nasional (PAN), partai tempatnya bernaung. Lama menegaskan tidak pernah menolak kebijakan tersebut dan hanya menyuarakan aspirasi warga. Perihal isu yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan, katanya. Pada prinsipnya saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai koreksi dan sempurnakan programnya. Program yang ada di dapil saya, ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran, tutup Verrel. Dari warganet, banyak yang menilai Bupati Purwakarta tidak memahami konteks sebenarnya dari ucapan Verrel dan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Mereka menilai Verrel hanya menyampaikan kritik membangun dan menjalankan fungsinya sebagai legislator. Agri mengeritik boleh aja asal tahu konteksnya apa, jangan minim literasi kayak Bapak Bupati itu, tulis seorang pengguna Instagram. Nih Bupati pansosnya yang minim literasi dan tantrum, sahut yang lain. Gak semua suara beda itu bentuk perlawanan ya guys. Semua kebijakan pasti ada pro dan kontra, wajar, gak ada yang sempurna. Mas Dewan cuma nyampein aspirasi. Program bisa dikoreksi dan disempurnakan, tulis pengguna lainnya. Itulah tadi kontroversi seputar kritik Verrel Bramasta dan kebijakan Bupati Purwakarta yang menuai sorotan publik. Apakah langkah ini memang bentuk kedisiplinan atau justru terlalu berlebihan? Tentu publik punya penilaiannya masing-masing. Kalau menurut kamu gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update gosip dan berita viral lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.